Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Nurmawar dengan NIM 872031915514. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, dengan adanya sebuah pemaparan video materi yang akan kali ini saya paparkan untuk memenuhi UAS dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPD. Oke, baiklah. Selanjutnya kita langsung ke materi saja ya. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah menurut para ahli. Yang pertama ada KEMS menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada lagi menurut Kozma nih. Kalau menurut Kozma itu secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih. Selanjutnya, yang kedua ada kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, ada pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami pelajaran. Selanjutnya ada lagi yang kedua, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya. Selanjutnya, yang keempat ada pemecahan masalah dapat menentang kemampuan peserta didik serta memberi kepuasan. Selanjutnya, yang kelima, terakhir kelebihannya itu ada pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana peserta didik itu mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, ada lagi yang namanya kelebihan. Ternyata kelebihannya ada 9 ya, teman-teman. Yang keenam ada lagi, melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. Selanjutnya, ada lagi pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik secara terus-menerus belajar dan kelebihannya ada pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi kelebihannya yang terakhir itu ada pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Oke, baiklah. Tadi kan udah kelebihannya, sekarang kita kekurangannya ya. Kekurangannya, yang pertama ada peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya nih. Yang kedua adalah keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving ya. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan. Selanjutnya, ada lagi langkah pelaksanaannya. Langkah pelaksanaannya itu ada 6. Yang pertama itu ada menyadari masalah. Jadi menyadari masalah, maksud dari menyadari masalah itu, langkah pelaksanaannya itu sebagai seorang guru itu harus menyadari atas masalah yang ada kepada muridnya, kepada peserta didiknya. Nah, biasanya implementasi ini itu harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan nih pada tahapan guru membimbing siswa atau peserta didik pada kesadaran adanya kesenjangan yang dirasakan di lingkungan sosial. Selanjutnya, yang kedua ada merumuskan masalah. Nah,
Kalau merumuskan masalah itu adalah difokuskan pada masalah apa yang pantas untuk dikaji. Nah, rumusan masalah itu sangat penting sebab selanjutnya akan berhubung dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data apa yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis merupakan langkah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, yang keempat ada mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data itu, menentukan caranya nih dalam penyelesaian masalah sesuai dengan hipotesisnya. Selanjutnya yang kelima ada menguji hipotesis. Nah, siswa menentukan hipotesis yang mana diterima dan mana yang ditolak. Dan yang terakhir ada menentukan pilihan penyelesaian. Jadi, penyelesaian itu merupakan akhir dari proses strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, selanjutnya ada lagi kita ngebahas ke pembahasan yang kedua yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau bisa disebut SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah. Telaah itu sama aja melalui sebuah penelitian yang sudah terbukti adanya ya, atau fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selanjutnya, kelebihannya yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, siswa lebih siap dalam menghadapi persoalan yang disajikan guru. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan untuk mengekspor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada lagi kekurangannya. Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang relatif ya, banyak. Selanjutnya yang kedua itu ada siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada guru atau siswa tidak memiliki kesiapan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin tidak dapat terpenuhi. Oke, baik. Selanjutnya, ada lagi upaya mengatasi siswa yang lambat dalam belajar ya. Yang pertama ada memahami karakter anak, dan yang kedua ada menetapkan metode tertentu kepada pihak yang lambat. Yang ketiga ada memilihkan posisi tempat duduk yang paling tepat untuk peserta didiknya ya. Dan yang keempat ada teman sebangku yang cerdas dan penolong. Dan yang kelima memberikan tugas tambahan. Dan yang terakhir selanjutnya yang keenam meminta bimbingan guru BP ya. Selanjutnya yang ketujuh konsultasi dengan orang tua atau wali siswa. Oke. Baiklah teman-teman, segitu pemaparan dari saya tentang materi pada saat ini untuk memenuhi ulangan akhir semester saya. Semoga semoga berkah untuk saya ilmunya dan berkah untuk teman-teman semua yang menonton ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya ucapkan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.